Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Kita masuk dalam episode yang kedua. Bahasan kita kemarin tentang perceraian. Kali ini kita akan membahasnya kembali dengan Bapak Kiai Haji N.A. Sumonggo Rukun. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sis. Beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Lumul Quran, Desa Sambong Lora, dan sekaligus sebagai penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Sambong. Nah ini Pak Yai, ini sedikit mungkin sebelum kita membahas masalah lanjutan kemarin tentang dampak perceraian dan upaya untuk pencegahan agar perceraian ini bisa menurun angkanya. Ini saya tertarik di asmo panjenengan nih, Bapak Kiai Haji N.A. Sumonggo Rukun ini. Ini kok ya, sepertinya saya pengen tahu gitu nih. Moga Pak Yai. Terima kasih Pak Sis Wanto dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah untuk nama ini, nama asli kan Nuril Asrori. NA itu tadi NA ya. Nuril disingkat. Cahaya Asrori itu gembira. Oh, Asrori gembira. Gembira. Mengapa saya tambah Sumonggo Rukun? Ini ketika ibadah haji di Mekah tahun 2015. Di situ bertemu dengan saudara kita dari Syria dan Palestina. Mereka susah menceritakan keadaan perang yang melanda negerinya. Untuk Syria itu dari per kapitanya yang tinggi, hampir imbang dengan Arab Saudi. Kemudian jatuh terpuruk, sekarang menjadi miskin. Karena apa? Karena perang. Perang membawa kehancuran. Kalah menjadi arang, menang jadi debu. Jadi nggak ada yang menang dalam perang, rugi. Maka saya nangis, sedih itu. Akhirnya nama itulah Sumonggo Rukun. Jadi diilhami dari itu ya, pertikaian. Akhirnya panjenengan untuk memberi nama ini Sumonggo Rukun itu ya, supaya kita semua yang ada di muka bumi ini bisa rukun gitu ya. Mudah-mudahan nama membawa doa membawa jawaban berkah dari Allah. Allahumma amin. Dan tambah lagi Pak Sis, sehingga dengan nama yang singkat itu Sumonggo Rukun kan akhirnya ada yang berpikir, kalau yang orang Eropa kan, what is the meaning of this name kan? Sumonggo Rukun, please, and then Rukun, peace. Mari kita damai. Kan gitu kan. Bahkan orang Jawa kan udah otomatis Sumonggo Rukun. Walaupun kita diem, tapi Sumonggo Rukun. Rukun segalanya. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Gitu Pak Yai, kita kali ini akan membahas lanjutan dari bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang perceraian yang kemarin sudah dibahas, itu tentang perceraian. Jadi pemicu-pemicu yang berawalnya dari pola berpikir ya, mindset yang mungkin kurang pas ya untuk membuat keluarga bahagia itu. Nah, sekarang kita akan membahas masalah dampak perceraian itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Yai, kira-kira dampak perceraian itu seperti apa? Ya, yang pertama dampak negatif akan menimpa anak-anak, jelas mereka dari segi psikologinya, kesedihannya. Kemudian yang paling kita khawatirkan adalah keputusasaan mereka. Sebab figur kedua orang tua yang dahulu menjadi figur panutan, sekarang harus berpisah. Maka anak itu 99% atau 100% tidak menerima tentang perceraian. Betul. Mereka shock mental. Secara psikologis
mereka. Betul. Kalau mereka sudah mampu berteriak akan berteriak, mampu menangis terus sejadinya dengan perceraian itu. Itulah maka janganlah dijalankan karena itu dampak. Kemudian yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial. Ya. Dengan perceraian itu akan mengurangi kekuatan dari wilayah masing-masing karena sesungguhnya kekuatan per wilayah itu kan dari rumah tangga. Negara kecil itu adalah rumah tangga. Betul. Nah, kalau sudah terjadi perpecahan, perceraian, maka akan terjadi satu lubang. Kalau lubang itu ditambah beberapa lubang, kalau Blora ini demam tuh, ya 2022 aja bulan Mei ya sudah 854. Kan ada 854 lubang. Maka ini dampak negatifnya, sosial juga. Dan ekonomi. Jelas korban untuk istrinya, korban. Yang dulu punya suami yang menopang ekonomi, sekarang dia harus mencari. Nah, mencari itu ada dua, berhasil atau tidak. Betul. Yang tidak berhasil ini, nah ini kan jadi permasalahan, bahaya di masyarakat. Kemudian berikutnya adalah dampak masa depan, artinya apa? Sejarah itu akan dicatat oleh anak cucu semuanya. Nah, maka anak cucu itu menginginkan agar sejarah dari nenek moyangnya itu yang rukun, maka sumunggo rukun. Jadi memang ada dampak, jadi psikologi ya, khususnya psikologi anak, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak masa depan kayak. Nah, karena kalau kaitannya dengan ini desa membangun ini kan ya itu tadi misalkan tadi disampaikan untuk dampak ekonomi ya. Memang seorang istri ya itu kadang kan tidak siap ditinggal oleh suami. Jadi memang mereka memutuskan untuk pisah karena mungkin emosional hati karena merasa mungkin hatinya tersakiti gitu ya. Tapi lain sisi setelah dia bercerai, dia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, permasalahan ekonomi. Nah ini kan seperti itu ya Pak ya. Jadi permasalahan ekonomi, di mana apabila dia itu tidak bisa menghadapinya, maka tambah lagi lah angka kemiskinan itu. Nah ini kan rentetannya seperti itu. Belum lagi kalau tadi Pak Yaya menyampaikan untuk mencari dalam mencari rezeki itu ada yang sukses, ada yang tidak. Tapi terus repotnya juga ada yang halal, ada yang haram gitu. Nah ini kan menjadi suatu permasalahan juga di dalam lingkungan desa itu sendiri. Bahkan kalau misalkan ini kan secara sosial itu kadang ada suatu penilaian terhadap teman-teman kita atau saudara kita yang gagal di dalam pernikahan, misalkan dia statusnya sebagai janda dan lain sebagainya. Ini kan punya nilai yang tersendiri bagi masyarakat. Ini kalau menurut panjenengan bagaimana ini, Pak? Iya, dampak perceraian seperti itu, ya. Pasti akan muncul janda atau dunda kan, gitu. Yang lebih korban janda gitu, ya. Oleh karena itu, kalau sudah demikian, beberapa hal yang bertanggung jawab harus segera bertindak. Kita harus segera mengkalkulasi terhadap janda yang ada. Misal satu desa kita jumlah bagaimana kondisi ekonominya, kemudian keterampilan apa yang mereka perlukan. Ketika kita nanti sudah mengkalkulasi, kemudian kita segera memanggil Depnaker, Departemen Tenaga Kerja yang ada di Blora itu. Ini hak wajib hukumnya ini Depnaker gitu, untuk memberikan pelatihan kepada korban perceraian tadi. Ya memang kita tadi kan kalau feedback ingin mencegah, tapi kalau sudah terjadi ya solusi. Kita kan harus ada solusinya. Depnaker kita segera. Dan jangan sampai tadi Pak Sis dawuh
terjerumus ke yang haram. Mengapa berzina itu haram? karena itu cara binatang. Nah, jangan-jangan mereka terjerumus ke prostitusi kan? Betul. Berzina haram. Jangan-jangan mereka lari ke tempat minuman keras akhirnya karena mencari yang halal dia susah. belum dapat, susah dapat, sudah banyak. Akhirnya yang dilihat, maka dilarang. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Umpannya ialah yang senang-senang. Nah, maka Pak, kita Departemen Tenaga Kerja. Menurut saya begitu. Jadi, kalau itu baru konsep atau memang sudah berjalan, Pak Yai? Saat ini apa memang sudah ada kerjasama antara pengadilan dari Departemen Agama dengan kedinasan dinas perindustrian itu? Asli pertanyaannya betul luar biasa nih Pak Insinyur. Ini secara sambung jelas belum dong. Belum ya. Ketika PA dok cerai ya udah mereka udah urusan kamu sendiri kan begitu kan. Baru Demnaker yang nomor. Dan Demnaker sendiri belum ada satupun satu planning yang khusus menangani korban perceraian. Oleh karena itu dengan pertemuan silaturahmi inilah mudah-mudahan benar kita ada kesinambungan antara departemen satu dengan yang lain. Monggo kita tanggung jawab semuanya. Karena memang kemarin kan di Blora sendiri ada suatu data yang tersampaikan bahwa saat ini Blora mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik karena dari minus jadi positif pasca Covid gitu. Nah, dari situ akhirnya dilihat juga dari angka pengangguran itu juga menurun. Tapi kenapa angka kemiskinan jadi naik? Nah, ini kan tanda tanya. Ya mungkin salah satunya tidak terperhatikannya masalah seperti ini sehingga dari masalah itu muncullah masalah-masalah baru itu tadi gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Benar Pak Sis. Pengangguran di Blora berkurang ya, tapi kemiskinan bertambah. Karena konsumtif. Daya belinya itu meningkat dari masyarakat. Oleh karena itu sekarang benar-benarlah, mari kita seluruh instansi ya dalam hari ini mari kita memikirkan hal ini, memikirkan permasalahan hal ini. Ya, di samping upaya kita untuk menarik investor, memang saat ini kan kita sedang gencar-gencarnya mudah-mudahan nanti beberapa tempat bekerja kita akan berdiri di beberapa wilayah kita. Itu tetap itu, namun diantaranya dari daya beli yang meningkat. Nah, sekarang kembali kepada korban perceraian tadi, janda, contohnya ketika dulu mereka itu mendapatkan nafkah dari suaminya, sekarang tidak. Nah, berarti otomatis harga kemiskinan bertambah, gitu. Daya kemiskinan bertambah. Kalau sampai ini sudah 854 untuk tahun 2002 bulan Mei, berarti 854 kemiskinan. Dan setiap istri pasti punya tanggungan, anak dan sebagainya, bahkan orang tuanya yang masih di situ. Ini jadi prihatin gitu. Itu. Walaupun di dalam final keputusan dari hakim itu sendiri, suami masih punya kewajiban khususnya terhadap anak, kan seperti itu, Iya, betul. Nah, tapi apakah yang terjadi itu apakah seperti itu gitu? Jawabnya tidak. Sebagian besar tidak. Logika mengatakan, wong dekat aja tadi kasusnya tidak memberi nafkah atau kurang memberi nafkah, apalagi jauh. Bisa. Ya itu tadi loh,
antara pengadilan agama dengan departemen yang lain, monggo. Mari kita semuanya untuk saling komunikasi gitu bersama-sama untuk mencari solusi bagi kesejahteraan Kabupaten Blora khususnya dan wilayah desa kita. Ya, memang betul ya. Memang ini untuk OPD yang lain memang perlu, karena ini memang salah satunya masalah pemicu masalah kemiskinan ya, hal-hal seperti ini. Jadi harus kita perhatikan di saat pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan, salah satunya ini harus diperhatikan juga gitu. Apalagi misalkan kalau tadi menyampaikan masalah anak ya. Kalau anak ini kan panjang sekali, Pak. Ya, jadi secara psikologis kan sudah luka. Gitu ya. Luka ini mesti saya yakin dampaknya ke belakang itu panjang gitu ya. Ya. Mungkin kaitannya dengan semangat belajarnya, semangat hidupnya dan lain sebagainya. Ini kan perlu diperhatikan karena memang ini benar-benar menjadi permasalahan gitu ya. Permasalahan pasca perceraian orang tuanya gitu. Nah, jadi itu. Sehingga tadi permasalahan mungkin ada dampak yang lain mungkin. Kembali ke anak kasus anak itu mereka perlu mempunyai orang tua asuh. Karena kita tidak hanya yatim piatu yang diperhatikan kita ya, tidak hanya yatim, tapi akibat perceraian tadi butuh di sini, Pak. Maka kita pikirkan dan kita langsung action lah bagi kita yang dikaruniai kemampuan, monggo lah perhatikan kita mana-mana yang yatim piatu dan mana yang dampak perceraian. Mari kita asuh mereka sesuai dengan taraf pendidikan yang ada, Pak. Sebelum mereka lari, kita khawatir kalau mereka lari di jalan yang tidak benar, ya akhirnya jadi permasalahan yang berkepanjangan. Karena memang secara psikologis beda antara anak yatim dengan anak pasca perceraian. Iya. Gitu. Ya. Menurut Jan ya setuju ya Pak, ada perbedaan itu secara psikologis. Jadi begini, kalau yatim piatu, definisinya kalau yatim kan ditinggal wafat bapaknya, piatu oleh ibunya. Kalau yatim piatu dapat juga mereka mempunyai ekonomi yang kuat. Kalau orang tuanya yang meninggal wafat itu keberkemampuan. Bahkan masih ada beberapa saudara yang akan memperhatikan. Bahkan saat ini lembaga untuk yatim piatu sudah banyak. Ini perbedaan. Lah, sekarang lembaga untuk yang broken home, broken heart itu belum ada. Nah, itu kan. Nah, ini bisa diusulkan. Monggo Pak Sis, legislatif dong. Dengan ini pokoknya ilmu ini yang muncul ini. Ya, alhamdulillah ini ide-ide kita. Ini bukan dari kita, dari Allah yang memberikan. Masuk dalam pembicaraan kita yang spontan ini. Ini namanya ilham, Pak. Keajaiban. Kalau punya ide mari kita lembaga yang memperhatikan mereka yang broken home. Bener-bener pasti ada di wilayah satu tempat, satu desa itu. Mari. Nah, maka kita punya pondok, Pak. Pondok pesantren yang di Sambong Ulumul Quran ini. Di antaranya itu untuk menampung mereka yatim piatu dan yang broken home. Luar biasa. Bersama jenengan dan masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya bisa dimaju lagi. Nah, jadi itulah memang itu pemirsa dampak yang luar biasa dari sebuah perceraian. Memang kalau kita omong itu nggak ada habisnya, dan bahkan ini yang masyarakat tuh kadang memberikan ngejudge ya, memberikan justru nambah memperberat ya kondisi itu dengan mungkin macam-macam cara berpikir masyarakat menilai seorang janda itu kan. Justru kalau menurut saya lebih memperberat ya Pak Yai. Nah itu mungkin
yang perlu juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan penilaian yang berlebihan terhadap mereka korban daripada perceraian itu. Nah, sekarang gini, kalau kita sudah tahu dampaknya seperti itu nih Pak ya ini. Terus sekarang bagaimana upaya untuk pencegahannya supaya perceraian itu tidak mudah terjadi? Bagaimana? Ya, di antara upaya kita, Pak, dari pemerintah, alhamdulillah sudah berupaya. Di antaranya setiap calon pengantin itu mendapatkan bimbingan, namanya BINWIN, pembinaan perkawinan. Jadi ini dilaksanakan sebelum akad nikah. Mereka mendapatkan bekal tentang tujuan pernikahan itu. Kemudian kita tanya tentang kesiapan mereka berdua. Kemudian kunci-kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian kewajiban suami dan kewajiban istri, sampai mindsetting tadi, pola pikir, yang mana sebagai suami istri itu adalah saling memberi, bukan meminta, sebagaimana pembahasan yang kita lalu. Itu diantara upaya. Dan proses itu tidak hanya berhenti ketika pranikah, tetapi dalam pernikahan juga ada. Maka kita kalau di Kecamatan Sambong ini mempunyai 32 majelis taklim, Bapak. Majelis taklim kita ini diantaranya materi-materi yang kita bahas ya tentang pernikahan gitu ya. Perkawinan itu untuk kelangsungannya. Ini upaya kita. Nah sekarang itu yang sudah kita laksanakan. Sekarang ya pemikiran kita, upaya kita, mudah-mudahan dari kita semuanya juga mengawal mereka dengan faktor ekonomi juga, sehingga untuk wilayah kita ini nanti tercipta lapangan-lapangan kerja yang ada. Mari kita berjuang untuk itu. Pernah kita melihat salah satu wilayah yang punya pabrik sepatu ya itu. Ternyata lebih dari 5.000 pegawainya, karyawan. Nah, ketika kita nanti berada di wilayah kita, Kecamatan Sambong, insya Allah, maka akan menyerap mereka. Dan itu diantaranya mengurangi dampak pernikahan, perceraian. Ya, setelah mereka punya ilmu tentang pernikahan yang baik, kemudian ditopang dengan ekonomi yang kuat, insya Allah akan menjadi bahagia, sukses bagaimana orang tua mereka. Contohnya Pak Sis. Amin. Kekuatan pernikahannya. Kan begitu kan? Amin. Makasih. Nah, itu tadi kan jadi balik lagi kalau misalkan upaya pencegahan itu yang karena tadi intinya permasalahan perceraian itu adalah di cara berpikir. Tentunya pencegahannya harus bisa memberikan olah pikir manusia, khususnya usia-usia menjelang pernikahan ini, untuk menjadikan cara berpikir, mindset mereka terhadap suatu pernikahan itu seperti apa gitu ya. Kira-kira kan seperti itu ya Pak ya. Menambahkan, ketika cara berpikir sudah ditemukan oleh calon, maka kan harus dipupuk. Iya, betul. Pemupukan inilah di pengajian majelis taklim. Betul. Nah, pemupukan ini pun harus punya nutrisi atau vitamin. Apa itu? Ekonomi. Nah, ekonominya itu ketika mereka sudah menemukan tempat kerja dari kita, beberapa keterampilan yang ada, insya Allah akan tercipta. Jadi itu asal tidak terbalik gitu ya. Artinya tidak terbalik itu kadang kan ya, kalau sudah ada suatu mindset untuk berkeluarga yang baik, ya tentunya dengan ada rezeki seperti apapun, itu mindset dan misi keluarganya tidak akan berubah gitu ya, tidak akan berubah. Nah kadang
karena mungkin didasari dengan mindset yang kurang bagus gitu ya. Di saat dia mendapatkan ekonomi yang berkecukupan, malah tingkahnya macam-macam gitu. Nah ini, ya memang itulah namanya kolbun, kulub. Kolbun itu kulub itu hati manusia itu berbolak-balik kadang. Maka kita dikendalikan oleh rasional. Allah menciptakan akal, pikiran, inilah yang akan mengendalikan hati itu. Manajernya adalah akal pikiran. Maka ya kita himbau kepada semuanya, jangan berubah pola pikir ketika dalam keadaan apapun. Dulu ketika masih kekurangan, begitu mencintai sepiring berdua, sepiring berdua, baju satu, kering di badan. Ketika ada payung yang di kamu kedinginan ya kan. Tapi ketika sudah kaya malah suka marah-marah. Malah dia so emosi. Ini kan nggak benar main setting. Betul, kembali pola pikir tadi. Ya tadilah perlu adanya terus siraman rohani. Itu loh. Siraman rohani terus agar tidak layu sebelum berkembang. Tanaman itu harus disiram, bro. Nah kadang gini Pak Yai, memang suatu pondok pesantren ini menjadi salah satu solusi pembinaan anak-anak muda. Nah tapi memang kan tidak semua mau ke sana. Ada memang sebagian pemuda yang mungkin remaja-remaja yang potensi siap menikah gitu ya, yang usia-usia yang siap menikah itu kan memang dibutuhkan siraman rohani ataupun pembentukan mindset itu. Nah ini yang saya lihat masih jarang dilakukan ya. Kalau kita sering keliling di desa ya, dari desa sendiri, dari lembaga pendidikan formal pun kan tidak ada pendidikan, misalkan pendidikan pranikah gitu kan, nggak ada nih. Tapi nah ini memang dibutuhkan. Nah ini sebaiknya tanggung jawab siapa ini Pak Yai? Tanggung jawab semua pihak. Dan untuk pondok ya sudah berupaya. Mudah-mudahan membantu di antara permasalahan kita ini mengurangi. Dan pondok kita ini pendekatannya adalah pendekatan mauidhah hasanah dengan lemah lembut, kemudian komunikatif approach dengan mereka, mendatangi gitu. Ketika mereka kan kita ketahui dari data, dari informasi masyarakat atau kita melihat sendiri, langsung kita datangi. Kemudian mereka mengaji dan sesuai dengan keadaan mereka. Janganlah mengaji itu membuat mereka berkerut kening sehingga takut dan sebagainya. Maka hendaknya kita tetap komunikasi yang baik. Ya mudah-mudahan nanti rintisan lah pondok kita dan masyarakat dalam menangani ini real. Ya, jadi memang ya itulah menjadi tugas kita bersama di dalam upaya pencegahan ya dari awal ya, karena memang pencegahan itu tidak, kalau menurut saya, karena pembentukan mindset itu kan tidak pada saat mau nikah diberikan pendidikan itu, saya pikir juga nggak bisa efektif gitu, karena mungkin dia lebih melihatnya itu sebagai suatu formalitas untuk supaya saya bisa menikah gitu. Mungkin ada kan seperti itu Pak Eje. Tapi bukan dibangun dari suatu kesadaran diri untuk membuat mindset berkeluarga itu seperti apa. Karena memang kalau menurut saya memang ini kan butuh proses yang lama, tidak hanya sekedar seminggu 2 minggu pranikah, ada pendidikan seperti itu gitu. Saya melihatnya seperti itu, gimana? Ya betul. Ya, jadi kesinambungan di dalam pendidikan pada mereka itu terus ya sebelum nikah, kemudian dalam pelaksanaannya
sampai mereka sudah menimang putra bahkan cucu terus akan terus. Dan kembali ke tadi pola pikir bahwa hendaknya seperti kewajiban mengikuti binwin itu bukan terpaksa, tapi memang kebutuhan dalam tolabul ilmi kan gitu ya. Insya Allah upaya-upaya ini akan mendapatkan hasil ya. Insya Allah. Dan kita kemarin juga tertarik ini ya dengan pendapat pasangan-pasangan muda yang baru ini. Mereka berpendapat bahwa keluarga adalah merupakan hal yang paling utama dalam hidupku. Luar biasa ini. Dan aku akan mendidik anak-anakku dengan air susu kami, dengan pelukan kami dan belian kami. Luar biasa ya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan yang utama itu ini ya, mudah-mudahan dengan anak-anak itu kan mungkin melihat contoh dalam kehidupan keluarganya, itu kan ilmu juga ataupun pendidikan juga gitu ya. Jadi bagaimana waktu dia mulai dari kecil sampai dia dewasa melihat rumah tangga dia itu seperti apa, ini kan sangat pengaruh di dalam proses pembentukan mindset terhadap keluarga itu tadi. Ini memang sangat penting sekali kalau menurut saya, sehingga memang tidak hanya orang yang atau anak yang siap menikah saja, tapi setiap keluarga itu harus menebarkan benih-benih pendidikan keluarga yang baik itu ya. Iya betul. Maka Rasulullah juga memberikan konsep pada kita tentang konsep mendidik anak-anak itu kan adibu auladakum ala salatihi thorin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Ajarkanlah anakmu yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah meniru akhlak Rasulullah. Maka orang tua ini diharapkan untuk sering membacakan sejarah Rasulullah. Sekarang kita di media kan sudah banyak nih, tinggal membuka sejarah Rasulullah. Dan anak hendaknya kita dampingi, yaitu namanya parenting, metodologi parenting untuk pendampingan itu. Karena parenting ini adalah hampir 90% itu Langfeld, Dr. Langfeld itu ahli pendidikan mengatakan demikian penelitiannya, bahwa dengan parenting itu pendampingan orang tua itu 90% sukses. Terutama ibu, logis. Maka cocok kalau ibu-ibu zaman sekarang, walaupun mereka S2 itu mau mengatakan, aku akan menyusui anakku dengan ASIku, memeluk anakku dengan kasih sayangku, membimbing mereka dengan parentingku, itu luar biasa. Terus itu tadi, berikutnya contoh Rasulullah ya. Kedua yaitu cintailah keluarga Rasulullah, hubi ahli baiti, maksudnya rukun. Ayo rukun keluarga Rasul semuanya ini hidup ini kan ya, ini keluarga Rasul. Maka dengan mendidik mereka itu akhirnya otomatis nanti akan menghasilkan generasi muda yang bagus. Yang ketiga, membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai Muslim janganlah lupa untuk itu, dan dengan artinya, karena begitu indahnya arti, dengan artinya Al-Quran. Contoh Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Allah memberikan segalanya. Anak mengetahui Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nak, ayo lihat bulan, nak. Ayo lihat matahari, nak. Siapa yang menciptakan, Bu, Mama, Papa? Allah yang menciptakan, ya Allah. Ada kucing lewat, nilainya Allah. Ada ayam, nilainya Allah, semuanya kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ini ayo
kita berlomba di dunia ini juga memikirkan hari esok. Iya karena butuh hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah. Anak dengan mengerti artinya maka masuk dalam hatinya, karena Al-Quran juga mukjizat. Artinya akan tatmainul qulub, akan melembutkan hatinya. Ya karena butuh, iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi anak itu sudah mengetahui sedini mungkin untuk menggantungkan diri pada Allah. Tidak boleh ada anak cengeng gitu. Apalagi broken heart. Nah ini karena tadi hatinya sudah iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Mereka menghargai dengan sesama itu. Insya Allah akan menumbuhkan care, mereka selalu melihat saudara-saudaranya yang kebutuhan kurang dibantu, tidak memikirkan minta sendirinya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Engkau murkai dan bukan orang jalan yang Engkau sesatkan, waladhdallin. Nah ini anak itu sudah sejak dini dengan artinya Al-Quran, sehingga merasakan itu. Saya kira itu diantaranya Pak untuk anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, sejuk sekali Pak Yai. Dan sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat atau harapan, monggo. Saudaraku semuanya, untuk solusi dalam rangka akibat perceraian, marilah kita semuanya bekerja sama bersatu untuk mengatasi, yaitu kita mendata yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian mereka kita asuh menjadi anak-anak asuh kita. Ketika ada yang mampu satu diasuh sendiri, atau bisa kerjasama dengan saudara kita yang lain, 2 orang mengasuh 1. Saya kira ini solusi yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun sekali Pak Yai atas masukan-masukan, saran kepada kita semua, dan memang sudah terjabarkan dengan baik, mulai dari episode yang dulu, mulai dari angka perceraian, penyebab perceraian, dan saat ini kita bahas tentang dampaknya dan upaya pencegahannya. Ini sudah konkret sekali, tinggal pengeterapan di lapangan gitu. Baik pemirsa, demikian sudah tidak terasa kita sudah menuntaskan pembicaraan kita tentang dampak perceraian dan bagaimana upaya untuk menanggulangi supaya angka perceraian khususnya di Kabupaten Blora ini menurun. Karena dengan menurunnya angka perceraian ada kemungkinan besar menurun juga angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Blora. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ketemu lagi dengan acara-acara di Blank On 5115 channel berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.